Jalan Tijani Reinders menuju AC Milan terbuka lebar. Gelandang 24 tahun Belanda keturunan Indonesia Tijani Reinders sangat berpeluang pindah ke AC Milan. Pasalnya Rossoneri telah mengajukan tawaran yang nilainya mendekati permintaan AS Alkmaar. Milan telah kehilangan Sandro Tonali ke Newcastle dan kini mereka berusaha untuk mencari penggantinya. Tijani Reinders adalah salah satu dari kandidat terkuatnya. Milan sudah melakukan pendekatan serius ke klubnya. Harga pun sepertinya tak akan jadi masalah buat kedua pihak. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Milan sudah melayangkan tawaran terbuka. Nilainya adalah 19 juta euro. Sementara itu, AS Alkmaar diketahui meminta biaya mendekati 20 juta euro untuk transfer Tijani Reinders. Dengan kata lain, klub Belanda itu kemungkinan besar akan menerima tawaran Milan. Dari sisi pemainnya sendiri, Tijani Reinders ingin pindah dan mencoba pengalaman baru di Italia. Transfernya ke San Siro sepertinya bakal berjalan lancar. Tijani Reinders memiliki darah Indonesia dari garis ibu yang berasal dari Maluku. Pada awal 2022 lalu, dia sempat masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Sinteyong untuk masuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun dia tidak bersedia. Sejauh ini, gelandang yang sudah mencetak 13 gol dan 15 assist dalam 128 penampilan bersama AS Alkmaar itu masih belum pernah dipanggil tim nasional senior Belanda. Dia baru pernah memperkuat Belanda U20, di mana dia mencatatkan 3 penampilan internasional. Christian Pulisic peringatkan Chelsea bahwa dia ingin gabung AC Milan, bukan layak. Rossoneri mendapat kabar bagus dengan laporan bahwa Christian Pulisic telah memberitahu Chelsea bahwa dia tidak akan bergabung dengan Olympique Lyonnais, bahkan jika mereka memberikan tawaran yang lebih besar dari AC Milan. Pemain internasional Amerika Serikat itu muncul sebagai kandidat utama untuk membantu Olivier Giroud di lini depan AC Milan musim depan. Ada juga persaingan dari Lille, tetapi Simon Jones dari Millsport mengklaim bahwa Pulisic mengatakan kepada Chelsea untuk mengesampingkan tawaran klub Prancis sepenuhnya. Ex-pemain Dortmund memberitahu The Blues bahwa dia tidak akan menerima transfer Lyon, bahkan jika tawaran mereka berhasil mengalahkan Milan. Rossoneri telah membuat proposal senilai sekitar 15 juta euro plus bonus, sedangkan Lyon dikatakan menawarkan mendekati 24 juta euro, termasuk tambahan 2% dari biaya penjualan. Pulisic berusia 25 tahun pada bulan September dan dibeli dari Borussia Dortmund pada Januari 2019 seharga 64 juta euro. Tetapi gagal memenuhi label harga tersebut di Chelsea. Dia memiliki koleksi 23 gol dalam 57 caps untuk timnas Amerika Serikat. Ruben Loftus-Cheek diperkenalkan AC Milan, dapat nomor punggung 8. AC Milan resmi mendatangkan Ruben Loftus-Cheek. Pemain asal Inggris itu diperkenalkan Rossoneri dengan nomor punggung 8. Milan merekrut Loftus-Cheek dari Chelsea pada akhir Juni 2023. Transfer Loftus-Cheek ke San Siro mencapai 21,5 juta euro. Loftus-Cheek dikontrak 4 tahun oleh Milan dan mendapat gaji 4 juta euro per tahunnya. Gelandang 27 tahun itu diperkenalkan secara resmi oleh klub pada Selasa. Ruben Loftus-Cheek akan mengenakan nomor punggung 8 di AC Milan.
Nomor itu sebelumnya dipakai Sandro Tonali yang memutuskan hengkang ke Newcastle United musim panas ini. AC Milan dengan bangga mengumumkan kepindahan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea FC. Si pemain sudah sepakat dengan kontrak hingga 30 Juni 2027. Begitu isi pernyataan resmi Milan. Selama 9 tahun berseragam Chelsea, Loftus-Cheek mempersembahkan 2 gelar Premier League, 1 Liga Champions, 1 Piala Dunia antar klub, 1 Piala Liga Inggris, dan 1 Piala Super Eropa. Ruben Loftus-Cheek akan bergabung dengan 2 mantan rekan setim di Chelsea, Olivier Giroud dan Fikayo Tomori. Dia menjadi pembelian kedua Milan musim panas ini setelah Marco Sportiello. AC Milan resmi masukkan Adama Traore dalam rencana transfer. AC Milan resmi memasukkan Adama Traore sebagai salah satu bidikan di musim panas ini. Kontrak Traore dengan Wolverhampton Wanderers telah selesai. Menurut Milan News, manajemen AC Milan ingin memperkuat sisi kanan dengan Christian Pulisic dari Chelsea dan Samuel Chukwueze dari Villarreal. Keduanya hingga kini masih jadi prioritas utama tim Rossoneri. Namun jika dibandingkan dengan kedua pemain tersebut, peluang besar dengan harga murah justru datang dari Adama Traore. Pemain 27 tahun tersebut tidak memperbarui kontraknya dengan Wolverhampton Wanderers sehingga bisa didapat dengan status free transfer. Selain itu, usianya pun tergolong masih muda dan sesuai dengan kebutuhan Milan. Milan dan AS Roma dilaporkan tertarik dengan pemain bertubuh atletis tersebut. Namun Traore tetap memprioritaskan Milan, mengingat anak asuh Stefano Pioli akan bermain di Liga Champions, kesempatan yang tidak dimiliki AS Roma. Menariknya, meski punya fisik yang kuat, Traore merupakan pemain yang sangat cepat dan terampil dalam menggiring bola. Ia memang bukan pencetak gol, namun ia dapat menjadi pemain yang fungsional untuk meningkatkan level permainan Milan. Traore membuat 40 penampilan untuk Wolves di musim lalu dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Italia tentu saja bisa jadi tujuan yang menarik bagi Traore, mengingat karakter dan gaya bermainnya yang sesuai dengan filosofi Milan. Belum jelas langkah seperti apa yang akan diambil Milan. Namun dapat dipastikan jika Traore masuk dalam salah satu daftar alternatif dari Pulisic dan Chukwueze. Sandro Tonali dijual AC Milan secepat kilat. Kepergian De Ketelaere malah dipersulit. AC Milan terkesan mempersulit kepergian Charles De Ketelaere yang sudah diminati Atalanta. Jika Rossoneri dengan mudah melepas Sandro Tonali yang notabene merupakan kesayangan Milanisti, lain halnya dengan Charles De Ketelaere. Pemain yang tampil angin-anginan sepanjang musim lalu tersebut justru terkesan dipersulit jalan keluarnya untuk bergabung tim lain. Dilansir dari Sempre Milan, Charles De Ketelaere ternyata diminati oleh sesama klub Serie A, Atalanta. Klub berjuluk La Dea tersebut terang-terangan ingin mendapatkan tanda tangan pemain berpaspor Belgia tersebut. Namun Rossoneri tampaknya hanya akan mengizinkan Atalanta untuk meminjam sang pemain. Mereka tak ingin Charles De Ketelaere pergi, meski di sisi lain juga tak berniat menjadikan pemain berusia 22 tahun tersebut dalam skuad utama musim depan. Maka, satu-satunya cara agar Atalanta bisa mendapatkan Charles De Ketelaere adalah dengan meminjam sang pemain dengan opsi untuk membelinya pada masa depan. Tentu, perlakuan ini tampak kontras jika dibandingkan dengan Sandro Tonali, apalagi melihat statistik Charles De Ketelaere yang melempem pada musim lalu.